Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya mau mengajarkan kalian sedikit tentang binomo ya. Oke, tentang binomo. Kali ini saya akan mengajarkan dari awal teknik yang saya pakai di binomo ya. Oke, sebentar. Kita taruh di bawah saja. Oke, kita ulang dari awal ya. Saya sync on dulu, keluar dulu. Oke, kita masuk dulu. Oke. Sore agak gelap ya. Oke guys, kali ini nih kita ulang dari awal ya. Nah, yang pertama kalian harus lakukan adalah kalian buka website Binomo yang ada di deskripsi saya. Terus kemudian kalau kalian sudah punya sudah punya akun, diulang aja atau buat akun baru. Di situ kalian bakal dapatin deposit 14 juta di akun demo ya. Jadi kalian bisa belajar sepuasnya di situ. Oke. Yang pertama, yang kalian butuhkan adalah ini ya. Waktunya kalian ganti ke 1 menit. Terus indikator ini yang hurufnya di ujung ini ya, ada gambar kayak A gitu. Nah, itu moving average-nya diganti periodenya 7. Oke, biasa saya pakai warna merah, terus tipenya simple. Oke. Yang kedua, itu pakai Bollinger Band ya, ini. Ini logonya kayak gini nih. Bollinger Band. Ini kita pakai periode 10. Oke. Ininya tetap simple, oke. Terus yang terakhir adalah MACD. MACD nggak ada yang perlu dirubah ya. Oke. Lanjut, setelah itu teknik yang saya pakai itu adalah teknik namanya yang saya namakan adalah teknik perlawanan. Kenapa teknik perlawanan? Karena teknik yang saya pakai adalah teknik yang dimana kita menunggu candle yang kuat, artinya candle yang membelah dimensi antara garis merah dan garis biru atau Bollinger Band, garis tengah Bollinger Band ya. Ini ketika candle nih contohnya ya. Ketika candle ini melewati, ada satu candle yang sudah melewati garis merah dan biru, maka kita akan open sell ya, sell. Nah, ketika loss, ini kan loss nih. Ketika loss, kita tetap sell lagi dengan kompensasi yang pertama ya. Kompensasi pertama akan profit ya. Biasanya untuk market yang bagus itu paling banyak banget kalian 3 kompensasi akan profit. 3 kali kompensasi ya. Paling banyak itu ya. Tapi kalau kalian paksain di pasar yang jelek, itu biasanya 5 kali kompensasi sudah profit. Jadi kalian wajib punya, kalau saya sarankan, punya 6 kali kompensasi, kalian tetap bisa ya. Di sini saya menggunakan saya menggunakan account real ya. Terus ini saya pakai saldo 3.500.000. Oke. Kalau di sini saya pakai 70.000. Nah, oke, kita sambil cari momentumnya. Momentum di mana ada garis merah atau garis bukan garis candle yang melewati garis merah dan garis biru itu adalah momentum kita. Tapi kalau belum ada yang melewati itu jangan dipaksakan ya. Dan syarat satunya adalah candle itu di belakang candle ini kita cari momentum yang pas aja deh. Jadi di belakang candle yang melewati garis merah dan biru itu harus mempunyai candle 6 di belakangnya. Itu syarat wajibnya ya. Jika tidak ada, jadi jangan pernah berani buka di situ karena resikonya lumayan besar karena saya tidak tahu pasarnya secara pasti ya.
Ini saya sudah terapkan teknik ini sudah lumayan cukup lama. Oke, kita sambil cari. Nah, ini sudah momentumnya pas nih. Ini lagi tren turun. Terus kita tinggal tunggu tren yang dimana dia sudah menembus garis merah dan garis biru. Terus kita pijit buy ya. Kalau di tren turun kita pijit buy. Tapi kalau tren lagi sedang naik atau lagi tinggi itu kita pijit sell. Oke. Dan kompensasinya searah ya. Kita open posisi di 59 detik ke 59. Oke. Itu lebih aman dibanding kalian buka di detik 1. Nah, ini jika dia menembus, nah contohnya seperti ini. Ketika dia menembus, kita hitung di belakang candle ini. Jika 6 sudah ada candle di belakang ini dan itu berada di bawah garis merah dan tidak melewati kedua garis, kita pijit buy. 1 2 3 4 5 6. Oke, sip. Oke, berarti sudah terpenuhi, lalu kita pijit buy. Ini kita buy ya. Santai aja. Kalau misalnya kita loss di sini, kita kompensasi. Kompensasi 150.000. Kalau saya main santai aja ya. Nah, kalau ini loss pertama, berarti kita masuk ke kompensasi pertama ya. Oke, kompensasi kita tunggu aja. Nggak usah buru-buru ya. Nggak usah takut juga. Kita soalnya tunggu momentum. Nah, kalau ini kenapa tidak kita lewati, tidak kita buka di sini karena kita sudah ketinggalan momentum ya. Ini harusnya kita buka di sini nih. Karena ada candle yang sudah walaupun dia berbuntut, artinya dia sudah turun terus naik lagi ya. Oke, kita lihat candle kita. Oke. Kita loss di sini, kita open kompensasi pertama. Kompensasi pertama ya. Biasa 3 kali kompensasi itu adalah kompensasi terbanyak. Oke, 150 kita buka lagi di 25 jika masih loss ya. Oke, kita tunggu aja. Kalau saldo kalian 3 juta, itu kalian bisa kompensasi sampai ke 5. Nah, ini kan naikkan dia ya. Nah, kalau saya sarankan kalau kalian main di 14.000 atau 20.000 itu kalian bisa di 1.400.000. Oke. Dengan real account deposit 1.400.000. Nanti saya kasih linknya ya di deskripsi biar kalian lebih mudah untuk belajar bareng. Oke. Kalau ini profit, kita next ke pasar selanjutnya. Oke, profit ya. Profit. Kita lanjut ke pasar berikutnya. Jadi ketika kita sudah profit di sini, di satu pasar sini, kalau saya sarankan lebih baik kita pindah ke pasar yang lain. Karena sangat berbahaya, sangat beresiko ketika kita memaksakan di satu pasar itu lagi. Nah, teknik ini sangat bagus ketika kalian gabung dengan teknik golden moment. Itu cakep banget. Jadi kalian dapatnya berlipat-lipat. Oke, ini yang kurang bagus. Oke, ini bagus. Ini masih bagus. Ini trennya bagus ya. Oke, kita kembalikan dulu. Jangan lupa dikembalikan. Nah, ini dia. Ini saya pengen naik. Harusnya sih golden moment sih di sini. Oke, ternyata melewati. Berarti kita pakai teknik yang saya pakai. Ya. Oke, nah ini kalau misalnya golden moment kita lepas dan dia terus penerusan atau ke bawah atau perlawanan, kita langsung pakai kompensasi dengan teknik yang saya pakai. Itu hebatnya tekniknya. Cakep. Oke, kita tunggu ya. Harusnya sih ketika loss di golden moment biasanya profit di teknik perlawanan.
59. Oke, kita pencet sell ya. Tetap satu arah ya ke bawah. Oke, kita persiapkan lagi kompensasi 325. Harusnya profit, harusnya. Tapi kalau loss pun itu nggak jadi masalah. Santai saja. Kita main santai ya, karena saldo yang kita pakai masih bisa menutupi untuk beberapa kali kompensasi ya. Kalau saya sarankan, kalau teknik ini kalian punya saldo yang banyak, lebih aman dan kalian harus pakai money management yang bagus ya. Jangan nafsu. Karena saya pun pernah mengalaminya ya. Ketika kita nafsu, punya uang yang lumayan oke di sini. Oke, kita sell lagi. Kok sell lagi, Bang? Sell aja karena ini kan sudah memenuhi persyaratan nih. Ini kan sudah menembus, artinya dia akan membalik tren, biasanya kayak gitu sih. Biasanya dia akan membalik tren untuk turun ke bawah. Buktinya apa di sini MACD indikatornya, walaupun ini hijau dia tetap merah. Dia sebenarnya harusnya dia turun ke bawah. Nah, ini kompensasi pertama ya yang kita pakai. Oke, kita buka di 700. Kompensasi pertama kita loss. Oke, santai saja. Kalian harus tenang ya kalau main trading. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita pencet di sini lagi ya. Kompensasi kedua. Oke, apakah dia akan turun? Jika tidak, kita akan kompensasi lagi. Searah tetap ya. Tetap ngotot ke bawah. Santai. Oke. Masih ada 30 detik untuk turun. Kita sambil cari pasar yang bagus lagi ya. Oke. Nah, ini padahal nih momentum, cuman kita fokuskan di sini dulu ya. Kalau ini sudah profit, baru kita next ke yang selanjutnya tadi. Oke, kita tetap persiapan jika kita loss. Oke, kita tetap pikir bawah lagi karena di sini doji ya. Karena di sini doji, jadi kita yakin dia akan penerusan ke bawah. Doji. Oke. Dia akan terus turun. Oke, kita persiapkan lagi. Brrr. 20 detik lagi ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita profit ya. Sesuai apa yang saya katakan tadi, kompensasi jika di pasar bagus itu kompensasi cuma 2 kali ya, 2 sampai 3 kali. Ini terbukti ya di sini 1, 2, 3. Oke. Kita profit di kompensasi yang ketiga tadi ya. Oke. Kita lanjut lagi, kita main santai aja, nggak usah buru-buru, slow. Nah, kalau kayak gini, saya nggak sarankan. Kenapa? Karena ini hanya open posisi yang kedua, dia di tengah. Kecuali dia candle ini turun dulu ke bawah, dia ngejemput yang di bawah dan dia melewati ini, terus dia naik. Nah, itu artinya candle itu kuat untuk naik ke atas. Artinya, kita bisa open posisi setelah candle ini. Tapi kalau di sini, ini sangat beresiko ya. Oke, kita close saja. Kita cari candle yang baru.
Ini pun sama. Oke, ini kita close dulu. Kita cari lagi. Oke, ini kita ketinggalan momentum ya. Ini ada. Oke, tak apalah. Kita sambil cari saja momentumnya. Oke, kalau dia naik terus dia turun, kita bakal picit sell di bawah sini ya. Menangkah sama ini. Kita lihat saja, kita buka lagi market yang lain. Oke, ini kita keluarkan. Yang kurang oke pasarnya, oke ini no problem. Ini kita keluarkan. Nah, ini sudah melewati nih. Cuman kita ketinggalan momentum. Oke, kita keluarkan saja. Jangan memaksakan ya. Ketika kita sudah tertinggal momentum, lebih baik kita bersabar untuk menunggu momentum yang baru ya. Nah, oke. Kita tunggu di sini. Dia akan turun. Ini kurang bagus sudah. Nah, dia turun. Lama juga. 5859. Oke, kita open posisi sell di sini ya. Oke, keluar. Ayo dong keluar. 150. Ya. Kita open posisi 150. Nah, kalau di sini kurang sip ya. Karena dia masih belum melewati terlalu jauh. Nah, kalau ini sudah menyentuh garis merah ya. Dia berusaha turun. Oke. Terus turun, 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 turun. 18, 19, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita profit ya. Profit guys. Jadi ini berapakah kita sudah profit? Oke, 160.000 lumayan ya. Lumayan, oke, kita lihat historinya. Nah, ini lumayan ya. Lumayan dong. Oke, kita stop. Oke, udah gitu aja ya. Next lagi saya akan challenge uang 1.400.000 ke 10 juta dalam sekali main. Oke, tapi nanti ya. Oke guys, sudah. Nanti kita sambung lagi ya. Oke, assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan like sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.